Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sebagian dari sistem reproduksi pada tumbuhan, yaitu khususnya pada vegetatif alami. Kemarin yang sudah kita bahas ada beberapa bagian, yaitu yang pertama vegetatif alami dengan spora. Kemudian yang berikutnya dengan fragmentasi, yang berikutnya dengan tunas. Tunas di sini kemarin kita bagi dua, ada tunas biasa dan ada tunas adventif. Yang berikutnya umbi lapis, yang berikutnya lagi umbi batang. Nah, sekarang kita bahas yang berikutnya yaitu rizoma. Rizoma itu merupakan batang yang menjalar di dalam tanah. Kalau dulu ketika saya masih sekolah SD atau SMP, rizoma itu dikatakan akar tinggal. Tapi itu pendapat yang kurang betul. Kenapa? Karena itu bukan merupakan akar, tapi batang yang menjalar di dalam tanah. Saya yakin kalian tahu ciri-ciri batang, yaitu tempat keluarnya akar, tempat menempelnya daun, kemudian berruas-ruas. Nah, contoh rizoma yaitu misalnya ada jahe, ada kencur, ada kunyit. Nah, kalau kalian menemukan jahe, kencur, kunyit atau lengkuas, kalian akan menemukan adanya buku-buku atau ruas-ruas pada tanaman tersebut. Yang berikutnya yaitu gerage atau stolon. Kalau gerage itu apa? Yaitu batang yang menjalar di permukaan tanah. Jadi beda. Kalau rizoma tadi itu batang yang menjalar di dalam tanah, kalau gerage itu batang yang menjalar di permukaan tanah. Contoh, misalnya ada pegagan. Yang berikutnya itu yang banyak kita temui di Magetan, khususnya di Pelausan atau Sarangan, yaitu stroberi. Dan juga yang lebih banyak lagi itu berupa rumput teki. Itu perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang berikut kita lanjutkan yaitu tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Ada 5 macam cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Itu yang pertama stek. Stek itu apa? Perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan-potongan bagian tanaman tersebut. Nah, bisa berupa potongan akar, bisa berupa potongan batang, bisa berupa potongan daun. Sehingga stek di sini kita bagi jadi 3. Ada stek batang, stek akar, dan stek daun. Stek ini perbanyakan tanaman yang mudah, hanya dipotong kemudian ditancapkan di dalam media tanam. Itu stek. Nah, kalau kita bicara stek, kalian jangan keliru. Mungkin kalau kalian bicara dengan orang petani yang belum tahu ilmunya seperti ini, yang dikatakan stek itu menggabungkan 2 tanaman yang berbeda. Kalau itu bukan stek, tapi cara yang lain. Nanti kita bahas yang berikutnya. Lantas apa yang bisa di stek? Bisa saja ketela pohon, bisa waru, bisa tebu, bisa rumput gajah. Itu contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan stek. Yang berikut yaitu cangkok. Nah, cangkok itu apa pengertiannya? Membuat sistem perakaran baru di atas permukaan tanah. Saya yakin kalian sudah tahu cara-cara mencangkok. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih dulu. Kita pilih batang, kita pilih cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang saja. Kemudian kita kerat dari pangkal cabangnya sekitar 10 cm. Kita buat keratan bawah 10 cm dari pangkal cabang. Kemudian antara keratan yang bawah dengan atas sekitar 10 cm pula. Setelah kita kerat, langkah berikutnya apa? Kita hilangkan kulitnya. Langkah selanjutnya, kita hilangkan kambiumnya.
Setelah diletakkan kambiumnya diapakan? Kita tutup dengan menggunakan tanah yang mengandung humus atau mengandung pupuk. Baru kita tutup, bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan sabut. Ini mencangkok. Nah, tanaman yang bisa dicangkok itu tanaman yang digoto yang berkambium, itu mencangkok. Yang berikut, nah ini menyambung atau mengenten. Nah, di awal saya sampaikan, nah, kalau orang tadi mengatakan menyambung ini stek, padahal yang namanya nyambung seperti ini, mengenten seperti ini bukan stek, ini namanya mengenten atau menyambung, menggabungkan dua individu yang memiliki sifat yang berbeda. Nah, yang disambung bagian apanya? Bagian cabangnya. Yang atas apa, yang apa-apa tergantung dari yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan bagian atasnya, otomatis sifat yang kita sambungkan di bagian atas harus sifat yang baik. Kalau yang kita inginkan bawahnya, bagian bawahnya, misalnya umbinya, maka yang memiliki sifat yang baik bagian bawahnya. Jangan keliru, misalnya kalian mau menyambung rambutan, bawah sembarang, yang penting punya akar tunggang yang kuat. Nah, baru yang atas kita ambil rambutan yang mungkin besar, mungkin tahan penyakit, mungkin manis, dan tidak lengket. Nah, ini mengenten atau menyambung. Yang berikut yaitu okulasi. Okulasi atau menempel. Pada prinsipnya sebetulnya hampir sama dengan mengenten atau menyambung, tapi berbeda bagian yang diambil. Nah, bedanya di mana? Kalau pada okulasi itu yang diambil hanya mata tunasnya, yang ditempelkan mata tunasnya. Tapi kalau mengenten atau menyambung tadi, yang diambil adalah bagian cabang secara keseluruhan. Ya batangnya, ya mata tunasnya digabungkan. Kalau ini hanya mata tunasnya saja yang diambil. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita pilih dulu batang yang akan kita tempeli. Yang berikutnya kita pilih batang yang akan kita tempelkan, yang akan kita ambil mata tunasnya. Nah, kita pilih yang bagaimana? Yang akan kita tempelkan harus memiliki sifat yang lebih unggul sesuai dengan keinginan kita. Tadi sudah saya contohkan pada mengenten atau menyambung. Kalau kita menginginkan rambutan yang manis, enak, besar, maka bagian atas kita pilih rambutan yang manis, enak, besar. Tapi kalau kita pilihnya kuali, kok yang atas kecut, maka yang terbentuk nanti juga tanaman yang masam atau kecut. Sama dengan okulasi. Nah, okulasi yang kita tempelkan bagian mata tunas, ya harus yang memiliki sifat yang baik, ya yang rasanya enak, ya mungkin manis, ngupas, besar, dan penyakit dan sebagainya. Kalau yang ditempeli sembarang. Nah, caranya bagaimana? Yang berikutnya, setelah kita pilih tadi, maka tanaman yang akan kita tempeli, kita kupas dulu. Mata tunasnya kita hilangkan, kita buang, kemudian kita tempeli dengan mata tunas tanaman pilihan kita. Kita tempelkan di tempat mata tunas tadi yang rapat, kemudian kita ikat bagian atas dan bagian bawahnya sehingga tidak ada rongganya. Kalau sampai ada rongganya, kemasukan air, maka jadi busuk. Ini okulasi. Yang berikut yaitu merunduk. Nah, sebetulnya merunduk itu prinsipnya hampir sama dengan mencangkok. Kalau tadi mencangkok membuat sistem perakaran baru di atas permukaan tanah, tapi kalau merunduk membuat sistem perakaran baru di dalam tanah. Jadi akarnya dibuatnya bukan di atas permukaan tanah, tapi di dalam tanah. Istilahnya dirundukkan bagian tanaman itu. Pada gambar bisa kalian lihat. Nah,
ada cabang, kemudian dirundukkan ke tanah, kemudian ditimbun. Kemudian kita kasih pasak atau patok bahasa Jawanya, supaya tanaman yang kita runduk tidak bergerak-gerak. Sebab kalau sampai bergerak-gerak nanti terbentuk akar, akarnya patah, tidak akan berhasil. Itu merunduk. Dan sebelum kita runduk ada perlakuan khusus. Itu apa? Kita lukai terlebih dulu pada bagian bawah dari cabang yang kita rundukkan tadi. Sehingga pada tempat yang terluka tadi akan keluar akarnya. Nah, ini reproduksi vegetatif secara buatan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, saya ingin mengulang sekilas tentang reproduksi tumbuhan secara vegetatif. Nah, saya ulangi dari awal. Vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami kemarin ada 6, itu yang pertama spora, contohnya itu pada lumut, pada paku. Lumut kemarin berkembang biak dengan metagenesis di samping spora, dia juga menghasilkan spora, berkembang biak dengan spora, fase namanya fase vegetatif. Dia juga berkembang biak dengan kawin. Nah, yang selalu bergantian antara vegetatif dan vegetatif, maka dikatakan metagenesis. Itu pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang berikut fragmentasi. Nah, itu terbentuknya individu baru dari potongan-potongan bagian tubuhnya. Kemarin terjadi pada ganggang hijau. Yang berikut ada tunas. Saya ulangi lagi. Tunas ada 2 kemarin. Ini yang sering banyak salah. Itu ketika ditanya apa contoh perkembangbiakan dengan tunas pada tumbuhan, ada yang mencontohkan kelapa. Kelapa itu bukan dengan tunas, tapi dengan biji. Nah, kebanyakan alasannya itu Pak, ada tunas kelapa pada pramuka. Nah, tapi tunasnya kan tumbuhnya dari biji, bukan dari batang. Sehingga kalau ada pertanyaan kelapa berkembang biak dengan apa? Ya melalui biji, bukan melalui tunas. Nah, yang berkembang biak dengan tunas itu yang tunas biasa, misalnya pisang, misalnya lagi bambu. Yang berikut tunas adventif, itu tunas yang tumbuh selain pada pucuk batang atau ketiak daun. Nah, ada yang melalui akar, ada yang melalui daun. Yang akar misalnya ada talok atau keres atau kersen, ada cemara, ada sukun, ada kesemek. Kemudian yang berkembang biak melalui tunas aktif pada daun, itu misalnya pada cocor bebek. Yang berikut umbi lapis, ya, tempat menyimpan cadangan makanan pada daun yang disusun secara berlapis-lapis. Maka dikatakan umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih. Nah, yang berikut ada umbi batang. Batang yang menggembung yang merupakan tempat menyimpan cadangan makanan yang bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Misalnya pada kentang, pada umbi jalar, itu tunas, itu umbi batang. Yang berikut tadi yang baru saja kita bahas, ada rizoma dan ada geragih atau skola. Nah, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.